Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil kazar'in akhrajat aw fa asaru fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihil kuffar wa adallahu alladzina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah, saya berbahagia bertemu dengan keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, mulai dari Ibu Ketua, pengurus yayasan, semua sivitas akademika, Bapak Ibu, staf pengajar, dosen, saudara-saudara mahasiswa, dan seluruh unsur keluarga besar Sekolah Tinggi Ekonomi yang berbahagia pada saat ini. Saya sampaikan penghormatan yang setulus-tulusnya. Saya juga mengajak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa tanpa direncanakan panjang-panjang, pendek ternyata takdir Allah mempertemukan kita. Saya ditawari oleh kakak saya Pak De Suprapto ini untuk ikut mengisi kegiatan taklim begitu. Tanpa pikir panjang-panjang saya mengiyakan, karena bagaimanapun saya juga merasa masih keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia ini. Saya dengan senior saya Pak Sobri, termasuk Pak Parul sendiri, dan juga yang lain-lain yang sekarang mungkin sudah semua pada mencar begitu, ikut di awal-awal tahun 97 diajak oleh Pak De Prapto dan Pak Sobri ini untuk sama-sama berjuang di Setie ini, mulai dari Bojonegoro terus ke Padangan terus ke Jatirogo begitu, bahkan pernah ke Blora ya Pak Sobri ya. Alhamdulillah sekarang sudah mengkristal menjadi buah perjuangan, dan alhamdulillah sudah berdiri seperti ini di tengah-tengah kota Bojonegoro dan sudah mendapat tempat di hati masyarakat, sudah diperhitungkan di kalangan perguruan tinggi masyarakat pada umumnya, dan sudah menjadi salah satu aset akademik, salah satu aset pendidikan masyarakat Bojonegoro. Alhamdulillah berkat ketulusan kerja kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara mahasiswa, pada saat ini kita memperingati kelahiran Maulid Nabi. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang paling hebat, ciptaan Allah, makhluk Allah, hamba Allah yang paling hebat, multidimensi. Dia sebagai panglima perang, dia sebagai ahli agama, dia sebagai ilmuwan, dia sebagai pendidik, dan seterusnya. Tidak bisa kita hitung seperti apa begitu. Maka dia sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Muhammad
kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat dalam segala apapun Bapak Ibu, termasuk rahmat di bidang keilmuan. Dia pernah menyampaikan bahwasanya aku adalah kotanya ilmu, pusatnya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Seperti itu. Jadi sumber ilmu itu adalah Rasulullah SAW. Apapun yang ditanya beliau pada saat itu dan relevan sampai saat ini Bapak Ibu, di bidang apapun beliau bisa menyelesaikan masalah keilmuan. Begitu juga anak didik beliau yang paling dekat yaitu Ali bin Abi Thalib juga begitu. Jadi pada masa Khalifah Rasyid, apapun yang ditanyakan oleh masyarakat kepada Khalifah pada saat itu tidak bisa memecahkan, pasti memanggil Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, begitu. Itu adalah relevan bagi kita untuk selalu dalam hati kita dirujukan keilmuan, rujukan kerja kita semuanya Rasulullah SAW. Karena apa? Allah sudah menakdirkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya bisa selamat, hanya bisa jaya sejahtera apabila kita mengamalkan agama secara sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi Allah sudah menakdirkan kehidupan kita ini baru jaya, baru sejahtera, baru beruntung, selamat dunia akhirat, dan ini meyakinkan Bapak Ibu hanya apabila kita mengamalkan agama kita Islam ini secara sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pasti kita sebagai orang Islam sadar semua, yakin semua akan ketetapan Allah ini, ya, yakin semua akan ketetapan Allah ini. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, lebih banyak kita yang tahu tapi belum yakin, sehingga setengah-setengah untuk yakinnya, setengah-setengah untuk melaksanakannya, begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan ayat ini, pernah saya mengajar dulu di Setie. Saya ingat sama Ibu Ketua ini kan juga, saya jelek-jelek begini adalah dosennya Ibu Ketua ini. Saya sampaikan ini memang betul pada saat itu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi seperti ini, siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar terhadap permasalahan hidup seluruhnya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jujurlah berkata-kata atau berkata-katalah yang benar. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya akan mendapat keuntungan atau keselamatan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Fauzan azima. Faqad faza fauzan azima. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara mahasiswa, ini sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Gusti Allah, harus kita belajar yakin sungguh-sungguh kepada apapun yang ditakdirkan oleh Gusti Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang bekerja dengan soleh dan dia beriman, laki-laki maupun perempuan, maka kami beri mereka kehidupan yang baik. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Nah, ini adalah diberikan, ditetapkan oleh Allah yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percaya, yang kita yakini.
Dan Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, dunia ini sudah panjang perjalanannya, kehidupan ini sudah panjang perjalanannya, dan banyak sekali rangkaian sejarah yang bisa kita pelajari. Betapa umat manusia ini dari abad ke abad, dari waktu ke waktu, terus saja berjuang, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh dengan apa yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Apa itu? Dunia ini baru bagus, baru baik, sejahtera, selamat, sentosa. Kalau inginnya di dunia ini juga, apabila agama Islam ini diamalkan secara sempurna sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Lah bagaimana Bapak Ibu kalau kita lihat sejarah? Lebih banyak orang tidak yakin meskipun tahu ini, meskipun ngerti dia bahwa yang menentukan, yang menyampaikan ini, yang menentukan ini adalah Allah yang membuat hidup, yang membuat mati, yang membangun dunia, yang menjaga dunia ini, yang mengatakan begitu, yang meyakinkan begitu. Nah, kalau kita tidak yakin kepada yang memiliki dunia ini, lah siapa lagi yang kita yakini, saudara-saudara sekalian ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita tertarik saja membaca sejarah, mengangan-angankan sejarah kita dari zaman yang sempat kita baca, dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, atau yang sempat kita baca dari abad awal Masehi sampai sekarang, Bapak Ibu, dunia ini tidak pernah sempurna, tidak pernah berjalan dengan baik. Satu saja kuncinya Bapak Ibu yang saya hormati, satu saja kuncinya adalah ada pada ketaatan kepada Gusti Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dengan kajian ini, dengan taklim ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk memahami bahwa betapa besarnya keagungan Allah dengan mengutus Rasulullah, memberikan rahmat lil alamin apabila kita mau manut, mau mencontoh penyembahan kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah baru bisa kita menikmati, merasakan rahmatan lil alamin. Sekedar pengakuan saja Bapak Ibu, sekedar tahu saja, oh Rasulullah itu rahmatan lil alamin, belum cukup, karena kita belum melaksanakan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak Bapak Ibu atau mengajak saudara sekalian untuk memahami apa sesungguhnya petunjuk-petunjuk Allah terkait dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ini. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah memberitahu kita bahwasanya Nabi Muhammad diberitahu oleh Gusti Allah bahwa dia atau Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, memberikan berita gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu, apa isinya berita gembira itu? Apa isinya peringatan itu? Tiada lain, tuntunan hidup supaya hidup ini baik, supaya hidup ini bahagia, supaya hidup ini sejahtera. Dan tuntunan hidup itu dilaksanakan sepenuh-penuhnya sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia tahu tapi tidak paham. Paham tetapi tidak yakin. Jangankan orang lain, orang Islam saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini disinilah letaknya.
disinilah kunci pemahaman kita bahwasanya Allah tidak menyuruh kita macam-macam. Melaksanakanlah, takwalah kita, taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya taat. Disitulah letaknya kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan hidup kita ini dunia dan akhirat begitu. Berikutnya Bapak Ibu, itu untuk seluruh umat manusia. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Kafah Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang, saya kesampaikan. Jadi kunci hidup bahagia dunia akhirat itu hanya satu, kita mengamalkan Islam secara sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya bacakan untuk seluruh manusia dan secara intensif, secara internal seluruhnya. Dia bisa bekerja, dia bisa berucap, dia bisa mendengar, dia bisa merasakan, dia bisa berpikir, dia bisa berangan-angan dan sebagainya. Dia hidup pagi, dia hidup setengah siang, dia hidup siang sampai hidup pagi lagi. Semuanya diatur oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itulah Bapak Ibu, saudara sekalian, kuncinya bahagia, kuncinya sukses di dunia ini. Kita sebagai mahasiswa, calon-calon intelektual, orientasi utama kita itu harus Gusti Allah dan Rasulullah. Harus itu. Kenapa? Tadi saya sampaikan, menciptakan bumi dan langit serta isinya, menciptakan diri kita. Jangankan kita mau tahu semua lahir kita, batin jangankan kita mau tahu batin kita, jeroan kita, yang jasmani kita saja kita tidak tahu kok. Bagaimana geger kita, bentuknya tidak tahu kita. Siapa yang lagi yang akan kita percaya kecuali yang menciptakan kita, yang tahu kita semuanya, yang tahu dunia akhirat sepenuhnya, yang tahu dunia langit dan bumi sepenuh-penuhnya. Siapa lagi yang kita percaya, yang kita jadikan sebagai rujukan utama, kecuali perintah-perintahnya, kecuali Allah dan Rasulnya dan penerus-penerusnya begitu. Nah oleh karena itu marilah kita insaf, marilah kita mulai merasakan benarnya Allah, benarnya Rasulullah Bapak Ibu. Saya sering mendapat cerita Bapak Ibu, dan ini saya kira mengena. Ini sudah takdir Allah. Sempurna agama Islam ini menjadi kunci hidup kita. Ini sudah menjadi takdir Allah. Sebagaimana menjadi fitrah Allah juga hidup kita seperti ini. Sebagaimana kalau kita bandingkan saudara-saudara sekalian, fitrah ikan itu hidup di air. Dan fitrah kita hidup dalam Islam. Ikan itu selamat dia, bahagia dia, riang dia apabila hidup di air. Apabila dia melompat keluar dari air, binasa dia Bapak Ibu. Kita juga begitu. Kita oleh Allah difitrahkan, kita dijadikan sebagai bakal kita, kodrat kita hidup dengan Islam secara sempurna. Kalau kita keluar dari Islam, keluar dari ketentuan-ketentuan Gusti Allah, binasa kita, tidak akan kita menemukan kebajikan-kebajikan, keselamatan, kejayaan, keselamatan dunia akhirat. Seperti itu, pengibaratannya seperti itu Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa diubah-ubah. Kita bisa mendengar teori, kita bisa mendengar doktrin, macam-macam lah Bapak Ibu. Tapi kalau meninggalkan kunci hidup yang ditakdirkan oleh Gusti Allah, tidak akan menemukan apa-apa. Sejarah sudah memberikan contoh bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum-kaum yang lain. Dia bisa memproklamasikan hidup itu hanya jaya apabila dengan pertanian. Hidup itu apabila jaya sukses apabila dengan pembangunan dan sebagainya. Sudah berulang-ulang apabila itu saja dia ciptakan, dia wujudkan mati-matian dalam hidupnya. Dia lupa dengan kodrat Allah yang menentukan hidup ini baru baik, baru sempurna apabila taat sempurna kepada Gusti Allah dan Rasulnya.
maka kehidupannya tidak menemukan apa-apa kecuali kegagalan jadi bergerak dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang berikutnya. Itu tadi kuncinya Bapak Ibu, dan harus kita pahami ini karena Gusti Allah itu sudah tidak ada yang bisa kita lebih-lebih tadi sudah dikatakan hidup ini sudah panjang sejarahnya dan sudah cukup sejarah memberikan pelajaran kita pelajaran perjalanan manusia dari satu kegagalan yang lain, manusia global maksud saya. Secara sendiri-sendiri insya Allah banyak kita temukan bagaimana orang-orang sukses, kelompok-kelompok itu banyak sekali orang sukses. Apa kuncinya? Yaitu tadi dia tenanan beriman, tenanan bertakwa, tenanan taat, tenanan mencontoh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Dan kita orang sebagai intelektual, calon-calon intelektual mestinya memahami itu. Nah, Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwasanya warisan Rasulullah warisan Rasulullah banyak sekali, tidak bisa kita pilih-pilih mana yang bagus, mana tidak bagus, mana yang utama, tidak utama. Semua apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu warisan kita dan wajib kita warisi. Apakah di bidang keilmuan, apakah di bidang pendidikan, apakah di bidang kemasyarakatan, kemudian di bidang sosial, luar biasa, tidak akan habis-habisnya apabila kita gali ilmu, gali contoh, gali keteladanan dari Rasulullah, tidak akan habis dan tidak pernah kering. Itulah dia itu, Rasulullah itu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang paling agung akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia sebagai orang yang kalau ada akhlak yang tinggi, yang agung, Rasulullah di atasnya. La'ala khuluqin azim. Sungguh di atas akhlak yang tinggi. Ingat, akhlak itu di bidang apa saja ada akhlaknya, di bidang politik macam-macam ada akhlaknya. Dan beliau itu di atas itu derajatnya, sehingga rujukan apapun yang kita butuhkan ada pada beliau. Tinggal kita mau apa tidak. Sekarang sudah begitu banyak sumber-sumber ilmu, sumber-sumber informasi. Dan kedua kalinya, yang paling penting ini saya sampaikan, kita ini baru bisa dikatakan itu sempurna kita apabila kita meneruskan perjuangan, meneruskan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah berfirman kepada yang ditujukan kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku mengajak kepada Allah dengan penuh keyakinan, aku beserta orang-orang yang mengikutiku. Dengan kata lain, berdakwah Bapak Ibu, maksudnya saudara sekalian, apapun yang kita ketahui, yang kita yakini dari Rasulullah, terutama untuk la ilaha illallah, untuk menyembah pada Gusti Allah, inilah yang kita sampaikan dengan segala konsekuensinya. Kita mengatakan la ilaha illallah, pasti ada konsekuensinya. Apa? Konsekuensinya adalah beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Ini adalah terusannya Bapak Ibu. Dan kita sudah saya sampaikan tadi, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, semua aspek kehidupan kita semuanya diatur, ditentukan oleh Gusti Allah. Inil hukmu illallah. Tidak ada hukum, tidak ada ketentuan kecuali ketentuan Gusti Allah. Maka itulah yang kita yakinkan kepada diri kita, yakinkan kepada teman-teman kita dan seterusnya. Inilah namanya dakwah. Maka jamaah yang berbahagia, kita ini Allah takdirkan sebagai hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu hamba Allah, orang beriman, adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan kepada kebajikan,
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, saudara sekalian, calon intelektual yang saya banggakan ini, Allah dawuh pada kita bahwasanya kita menjadi hamba Allah, menjadi umat yang terbaik karena kita diberi kemampuan, diberi amanah untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apabila kita diam saja melihat masjid, diam saja mendengar orang azan, tidak berkutik, tidak kita bergerak begitu, itu belum kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Tapi kalau kita mengajak-ajak, bersegera kita menyambut seruan-seruan Allah dalam bidang apa saja, itulah yang dikehendaki oleh Gusti Allah supaya kita menjadi kuntum khaira ummah, umat yang terbaik apabila kita bersedia membantu menolong agama Allah ini dengan menyebarkannya di bidang keyakinannya, di bidang amaliyahnya, untuk mewujudkan pilihan Allah pada kita menjadi menjadi hamba terbaik, menjadi umat yang terbaik, menjadi khaira ummah, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sedikit saya sampaikan, dari sinilah Bapak Ibu kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah menolong kalian dan mengokohkan peran-peran kehidupan kalian, mengokohkan kedudukan kalian. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, begitu asli redaksinya, asli teksnya, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ini saking kuatnya Allah meyakinkan kita, sampai Allah mengatakan jika kalian menolong Allah, maka para mufassir, para ahli tafsir memberikan petunjuk, memberikan ulasan, maksudnya itu adalah menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. In tansurullaha yansurkum. Maksudnya Bapak Ibu, ingat tadi kita katakan, dalam hidup kita ini 24 jam total diatur oleh Allah sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Inilah yang dimaksud bahwasanya kalau kita mau sungguh-sungguh taat kepada Gusti Allah, taat kepada Rasulullah, melaksanakan semua yang menjadi petunjuknya, yang menjadi hukumnya, dan ajak saudara-saudara kita yang lain untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan menolong agama Allah. Begitu ya. Jadi seperti disinilah Gusti Allah itu akan menurunkan pertolongannya, dan begitu banyak contohnya ya, begitu banyak contohnya. Jadi sedikit saya sampaikan, kita tidak membayangkan ya Bapak Ibu, tidak membayangkan kalau kita di Indonesia ini Islam yang turun di pada pertengahan abad ke-6, Rasulullah lahir sampai kita di sini memeluk agama Islam, bahkan tidak di kota-kota, tidak hanya di pesisir saja, tapi di pucuk-pucuk gunung itu sudah ada musola-musola. Tidak membayangkan kita bagaimana pada zaman itu, saat itu ya, pada awal-awal Islam di Indonesia ini ada Islam sampai ke sana, bagaimana caranya, kok tidak masuk akal rasanya. Jangankan sepeda ontel, dokar, jaran, tidak bisa ke sana, tapi kok ada gimana. Nah, inilah salah satu wujud in tansurullaha yansurkum, jika kalian tolong Allah, Allah akan tolong. Begitu juga kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita merdeka, bagaimana komunis ateis itu berkali-kali berulang-ulang membenci Islam, berupaya membasmi Islam ini, tidak bisa. Dan bagaimana berulang-ulang ajaran Gusti Allah dieliminir, dianyahkan dari republik ini, tidak bisa. Inilah wujud pertolongan Allah. Karena apa? Yaitu tadi, sungguh-sungguh kita berminat bergairah kita melaksanakan
ajaran-ajaran agama Allah. Inilah yang dimaksud dengan intansurullah yansurkum, melaksanakan iman takwa kita kepada sebenar-benarnya, maka Allah turunkan barokahnya. Inilah yang dimaksud dengan intansurullah yansurkum. Pendeknya, jika kita beriman bertakwa sebenar-benarnya, maka Allah akan turunkan barokahnya, pertolongannya begitu. Jangan kita bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, baru menolong agama Islam, menolong agama Allah itu apabila kita membangun kebijakan-kebijakan yang besar mencakup orang banyak, baru gitu. Tidak Bapak Ibu, sunnah Rasulullah. Mulai dari cara kita makan ditunjukkan kepada orang, cara kita masuk ke kamar mandi, ke cara kita masuk ke masjid, adab kita di masjid, adab kita kepada guru, adab kita kepada dosen dan sebagainya. Semuanya adalah dalam rangka mewujudkan syariat-syariat Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itulah yang dimaksud dengan intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi kita menerus-teruskan menghidup-hidupkan agama ini, itulah yang dimaksud dengan menolong Allah, menolong agama Allah. Lebih-lebih Bapak Ibu saudara sekalian, di media sosial yang sangat membantu kita kalau kita mau memanfaatkannya. Begitu tinggi, begitu besarnya cobaan, fitnah, ujian bagi agama Islam. Maka tiada lain, kuncinya adalah taatlah kepada Allah, sempurnalah kita melaksanakan agama ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Dan itulah yang dimaksudkan menolong agama, dan disitulah barokah Allah, pertolongan Allah akan diturunkan kepada kita. Termasuk dikokohkannya oleh Allah agama ini untuk tetap menjadi panutan kita pada Anda semuanya nanti, sampai dengan anak cucu kita, eman kita, karena ini jaminan keselamatan Gusti Allah. Kalau Islam ini dicabut oleh Allah karena kita lemah, karena kita tidak peduli, karena dengan ini kita selamat dunia akhirat, bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Maka hanya dengan inilah kita sumbangkan hidup kita untuk anak cucu kita di kemudian hari, yaitu bagaimana? Dengan mengamalkan Islam secara sempurna, mendakwahkan Islam ini secara baik sebagaimana dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin berlama-lama ketemu panjenengan semuanya. Saya tidak berdaya karena keterbatasan diri saya, pemahaman, waktu dan sebagainya, maka saya mohon maaf. Mohon dimaklumi, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah terus kuatkan kita, iman kita, takwa kita, taat kita, terus kita melaksanakan Islam sekuat-kuat kita dengan sempurna. Dan jangan lupa sisi dakwahnya, sisi mengajaknya jangan kita lupakan, karena itu menjadi kunci pembuka pertolongan Allah kepada kita semuanya. Demikian, mohon maaf sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak pengurus, mulai dari Ibu Ketua, bapak-bapak dosen yang senior maupun yang junior, Pak Prapto, Pak Sobri, dan semuanya yang sudah memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk berkomunikasi kepada mahasiswa seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.